Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, dalam penuntasan amanat agung, kita percaya bahwa Tuhan akan banyak membukakan paradigma baru bagi setiap kita di dalam segala aspek kehidupan. Dalam VOP kali ini, kita akan membahas paradigma baru di dunia marketplace. Mungkin kita pernah mendengar statement ada hari untuk bekerja, berbisnis, dan mencari uang. Sedangkan kalau hari Minggu, waktunya untuk melakukan hal-hal rohani seperti beribadah dan pelayanan. Nah, ini adalah prinsip dikotomi, yaitu membedakan antara pelayanan di gereja dan pekerjaan di marketplace. Seakan-akan hal-hal rohani itu lebih superior dan tidak bisa dicampur dengan kegiatan dalam dunia usaha. Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dalam Kisah Para Rasul dituliskan, ada 40 mujizat sebagai pernyataan kuasa Roh Kudus melalui para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Yang menarik ternyata dari 40 peristiwa, hanya satu peristiwa yang terjadi di tempat yang rohani, yaitu di gerbang indah di Bait Allah. Sisanya terjadi di tempat-tempat publik dan melibatkan murid-murid yang bekerja juga di marketplace. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin menyatakan kehadirannya di dunia marketplace, di antara para pelaku bisnis, karyawan, pedagang, juga di antara profesi-profesi lainnya. Karena itu seharusnya pekerjaan, bisnis, dan profesi yang kita geluti di marketplace dapat dijalani dengan sukacita sambil terus menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan.
Jadi pekerjaan bukanlah sesuatu hal yang terpaksa harus dilakukan supaya kita hidup. Sebaliknya, pekerjaan adalah ladang pelayanan untuk setiap kita berkarya dalam kasih pada Tuhan dan sesama. Sebab Tuhan lebih dahulu memberkati dan mengasihi kita. Biasanya setiap kita melakukan pekerjaan atau berbisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun, oleh karena kehadiran kita sudah dipenuhi Roh Kudus, dunia usaha seperti kantor-kantor, pabrik, pasar, dan tempat lainnya pun dapat dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Selain itu, orang percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan menghasilkan karya-karya yang hebat di marketplace untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana kehadiran Tuhan membawa berbagai berkat dan kemuliaannya di gereja, hadiratnya di dunia bisnis pun dapat membawa nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa mujizat, bahkan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Sebagai contoh, mari kita bahas bagaimana penerapan paradigma yang baru dalam dunia bisnis. Poin pertama, kita perlu mengundang hadirat Tuhan di tempat pekerjaan kita dengan berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jika memungkinkan bersama-sama dengan sesama anak Tuhan di tempat pekerjaan kita. Poin kedua, dengan menerapkan paradigma Allah dalam dunia bisnis. Mari kita lihat beberapa contoh paradigma Allah dibandingkan dengan paradigma dunia dalam memandang beberapa aspek bisnis berikut ini. 1. Tujuan bisnis. Paradigma dunia menekankan bagaimana memperoleh laba sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara. Hal ini berbeda dengan paradigma Allah mengenai perolehan laba sebagai hasil dari efisiensi penggunaan sumber daya. Perusahaan memberikan produk atau jasa yang berkualitas sebagai pelayanan kepada masyarakat. Pengurangan kualitas yang tidak etis demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tidaklah dapat ditolerir. Yang kedua, karyawan. Dunia menganggap karyawan sebagai modal manusia yang tidak berbeda dengan mesin atau modal yang dipaksa untuk memberikan hasil secara konsisten. Dalam paradigma Allah, karyawan dianggap sebagai partner bisnis yang dapat diberikan kesempatan untuk memiliki sebagian bisnis. Misalnya melalui program kepemilikan saham untuk karyawan. Yang ketiga, pajak. Dunia tidak asing dengan cara-cara penghematan pajak sekalipun melanggar ketentuan perpajakan atau menyembunyikan fakta yang sesungguhnya. Dalam paradigma Allah, penghematan pajak tidaklah salah selama memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, seringkali pertanyaan yang muncul setelah mengetahui paradigma Allah dalam berbisnis adalah, bagaimana mungkin saya mendapatkan untung jika melakukan hal-hal seperti itu? Dalam buku Business Ethics in Biblical Perspective karangan Michael E. Keverky, ditunjukkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 207 perusahaan selama 11 tahun. Hasilnya, 20 perusahaan yang menduduki ranking teratas adalah perusahaan-perusahaan yang menekankan pentingnya nilai integritas. Sebagai kesimpulan, di era Pentakosta ketiga ini, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, maka setiap kita yang berusaha dan bekerja di marketplace perlu meminta pengurapan Roh Kudus dalam pekerjaan kita dan menerapkan paradigma Allah. Pengurapan ini menjadikan kita excellent dan unggul dalam bidang usaha serta pekerjaan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi di marketplace dan ikut ambil bagian dalam amanat agung. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom saudara. Kita tahu bahwa ini kalau peristiwa Alkitab saudara mencatat bahwa ini tentang satu hal bahwa Yesus bangkit dan masa-masa akan naik ke sorga. Ini masanya. Nah, pada waktu kita melihat akan hal ini, kita sering mendengar, saudara, ribuan tahun kali mungkin udah dikatakan bahwa Yesus segera datang kembali. Yesus segera datang kembali. Nah, saudara, pada waktu Yesus datang kembali, kita harus didapati menjadi seorang mempelai. Katakan, mempelai. Saudara, mempelai itu kalau udah pernah menikah tahu. Nah, kalau yang belum menikah itu orang bikin pesta. Nah, itu. Nah, saudara, seorang mempelai
itu merupakan satu kebahagiaan kalau hidupnya saudara bisa di dalam masa-masa menanti kedatangan Tuhan. Alkitab selalu memperingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah singkat. Sudah sangat dekat. Ya. Saat-saat ya Tuhan itu segera datang, bukan waktunya bumi, tapi waktunya sorga. Untuk itu saudara, artinya saudara, Tuhan itu nggak nunda waktu lagi, dia segera datang. Dia lebih rindu untuk ketemu saudara dan saya. Saudara rindu nggak ketemu Tuhan? Saudara rindu nggak ketemu Tuhan? Oke, kita terus ya, lihat kalau rindu. Tetapi masalahnya, apakah selama ini kita telah mempersiapkan diri? Kita telah mempersiapkan diri atau kita hanya dengar, oh Yesus segera datang. Kita ada dua hal, orang mempersiapkan diri dan yang satu ya biasa aja. Mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat diangkat bersama-sama. Dan di dalam semua itu ada prosesi pernikahan yang kita tunggu-tunggu bersama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam semua apa yang kita lakukan dan terjadi saat ini, Tuhan Yesus mau segera datang saudara. Bahwa dalam kedatangannya itu kita didapati menjadi seorang mempelai yang tidak bercacat dan celak. Jadi satu mempelai yang sempurna. Kita lihat saudara, bahwa Yesus itu, Tuhan Yesus mau supaya saat kedatangannya menjemput kita, saudara dan saya harus benar-benar sudah memenuhi syarat menjadi mempelai. Jadi saudara, kalau orang mau menikah itu ada syaratnya jadi mempelai. Kalau saudara orang menikah, yang pertama kali saudara yang dipersiapkan itu saudara apa? Apa yang dipersiapkan pada waktu orang mau menikah, saudara? Apa yang disiapkan? Saudara, bajunya. Baju pestanya yang disiapkan. Baju pengantennya apa, saudara? Mau beli di mana, apa, atau nyewa. Kalau sekarang kan di bumi bisa nyewa kan saudara ya? Nyewa di mana gitu ya. Jadi mesti mempersiapkan. Saudara, sambil kita melihat ilustrasi, saudara, saya cari ya, kayaknya rindu banget saudara. Rasanya kalau Tuhan itu ketemu mempelai, dia itu langsung memandang dan dia rindu untuk ketemu, dan kita juga lihat bahwa semua kita itu kedapatan memenuhi syarat. Nah, pertanyaannya gini saudara, apakah sekarang ini saudara, apakah sekarang ini kita sudah menjadi mempelai Kristus? Udah belum? Saudara udah jadi mempelai? Berapa banyak yang udah menjadi mempelai? Saudara, jawabannya belum. Kita sekarang ini belum jadi mempelai. Kita saudara baru jadi apa? Ya, belum. Kita baru jadi apa? Kita baru jadi tunangannya Yesus. Kita baru jadi tunangannya. Saudara, kenapa? Tunangan itu artinya calon mempelai. Jadi saat ini saudara, saat apa? Saat pemilihan. Makanya firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, saudara dipanggil. Saudara datang menjadi orang percaya, terima Tuhan Yesus, menjadi anggota jemaat. Oke. Tapi banyak dipanggil, sedikit yang. Pertanyaannya, saya, kamu, kita menjadi orang pilihan enggak? Dalam arti kata, saudara, kalau tunangan itu artinya belum resmi jadi mempelai loh.
baru persiapan. Jadi kalau orang tunangan itu masih bisa pilih-pilih loh saudara. Bisa nggak jadi. Jadi saudara, kalau orang tunangan itu, karena itu saudara orang tunangan, ya, itu yang masih calon menjadi mempelai, itu masih bisa putus loh saudara. Tangkap ini. Ini satu rema yang Tuhan kasih. Bahwa kalau sekarang kita ini menjadi tunangan, calon mempelai, artinya belum mempelai, calon mempelai, itu masih bisa ditolak sama pasangan loh. Saudara, kenapa ditolak? Ayo, tentu saudara, kalau dalam pertunangan itu nggak jadi, calon mempelai itu ya, tunangan itu calon mempelai, nggak jadi mempelai, lalu ditolak, kenapa? Banyak loh, saya dengar dan saya lihat, saudara juga dengar lihat, banyak yang udah rundingan sama-sama, udah mau menikah, udah siapkan rumah, saudara ya. Siapkan rumah dan semua apa yang dikerjakan udah disiapin semua. Tiba-tiba nggak jadi. Nggak jadi, saudara. Masing-masing udah invest. Ya, udah invest. Bapak di sorga itu berapa banyak invest untuk kita. Nah, pertanyaannya kenapa sampai calon mempelai nggak jadi mempelai? Apa jawabannya? Kita lihat. Penghambat terbesar seorang ya menjadi mempelai, berjumpa dengan Tuhan, artinya jadi mempelai itu keakuan. Jadi banyak kali saudara orang nggak jadi mempelai, baru calon mempelai aja udah knock out. Selama keakuan ego kita, artinya diri kita menguasai hidup kita, lebih penting daripada toleransi kebersamaan dengan sang kekasih, engkau tidak akan pernah terbentuk menjadi seorang calon mempelai. Jadi saudara, pertunangan banyak kali putus karena masing-masing mempertahankan egonya sendiri. Jadi Tuhan itu baik saudara. Dia sangat baik dalam hidup kita semua. Orang mau menikah aja, Tuhan kasih prosesnya pertunangan dulu dah gitu. Ya, proses pertunangan. Tapi kalau udah pertunangan itu jangan grepe-grepe, belum itu. Pertunangan aja udah grepe-grepe. Belum saudara, pengukuhan itu belum resmi jadi itunya. Oleh sebab itu, yang pertama itu kalau mau menjadi saudara mempelai, kita ini baru calon tunangan. Kita harus yang pertama apa? Hidup, matikan keegoan kita dulu. Orang kalau tunangan saudara, masih tunangan, itu kadang-kadang nggak cocok, ada cocok-cocok. Ya Pak Wisnu? Hah? Dicocok-cocokin. Ya kan? Kalau lagi tunangan. Tapi tunangan dengan Kristus nggak bisa gitu. Nggak bisa cocok-cocokan karena dia tahu. Kalau di bumi hanya melihat luar, tapi Tuhan melihat sampai hati kita yang terdalam. Oke, kita terus. Jadi syaratnya, kalau kita mau menjadi mempelai, bukan hanya calon. Soalnya calon belum tentu jadi ya. Betul? Kalau calon belum tentu jadi, masih bisa cerai. Kalau mau menjadi mempelai, syarat yang pertama itu orang kalau mau menjadi mempelai itu mesti dewasa dulu. Ya Pak, di desa-desa ada ini, ada adat istiadat, ada pengantin masih kecil, jodoh dari kecil. Ya itu lain. Tapi maksud Alkitab kalau orang mau menjadi mempelai itu udah dewasa. Jadi nggak ada juga pernikahan saudara
pernikahan yang masih anak-anak. Tapi itu harus sudah dewasa. Jadi bukan berdasarkan berapa lama saudara ikut gereja, bukan berdasarkan berapa lama saudara jadi anggota gereja, atau berapa lama Tuhan beri saudara hidup, umurnya udah panjang di bumi ini. Tapi kadang-kadang saudara, orang yang udah hidupnya panjang, udah mau mati aja nggak dewasa-dewasa ikut Tuhan. Masih biasa-biasa aja ikut Tuhan. Kadang-kadang manusia aja udah lihat nyenek. Apalagi Tuhan. Saudara, ayo kita ini buat. Tuhan bilang gini kan, mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap hati, mengasihi sesama. Jadi ukurannya itu manusia lihat juga jadi ukuran Tuhan loh saudara. Jadi hari ini saya mau katakan kepada saudara, jemaat Tuhan, ayo kita hati-hati. Supaya kita ini menjadi standar Tuhan bahwa ini orang memang mempelai Kristus. Jadi manusia pun melihatnya layak dia ini. Kalau manusia udah bilang layak, saudara, Tuhan juga saya percaya menyetujui untuk hal itu. Tapi kalau orang udah melihat aja enggak itu. Tapi sederhananya saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau engkau mau menjadi calon mempelai, enggak ada lain. Ukurannya itu tingkat iman saudara. Kedewasaan itu diukur bukan tentang berapa lama kita ikut Tuhan, bukan berapa lama kita datang ke gereja, bukan berapa udah umur kita hidup di bumi, enggak. Tapi ukurannya adalah tingkat iman percaya kita kepada Tuhan. Gimana ngelihatnya? Ngelihatnya gini, pada waktu mengalami kesusahan, saudara bersungut atau mengucap syukur. Kalau saudara diberkati, saudara membuli, merendahkan orang lain, atau menerima semua itu karena anugerah Tuhan. Semua diukur saudara. Tingkat iman itu sebetulnya mencocokkan diri kita dengan apa yang Alkitab ini katakan bagi kita. Jadi selaras dengan semua itu. Teruskan. Yang pertama itu mesti dewasa. Jadi dewasa rohani itu artinya orang yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pasangannya. Efesus 5, 31 dan 32. Ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bersatu sehingga tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, saudara, jadi yang kita cerita tadi tentang mempelai itu jemaat. Jemaat itu siapa? Saudara dan saya. Kita ini jemaat menjadi mempelai. Jadi mau laki mau perempuan dianggap menjadi jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan itu dianggap mempelai wanita kita ini semua. Di dalam arti kata kita ini. Nah, sehingga dia katakan gini. Sebab itu ya, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi bersatu dengan istrinya di mana? Nggak ditulis apa-apa, di rumah mertua dong Pak. Enggak, istrinya itu udah duluan. Duluan apa? Meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan suaminya. Di dalam hari ini artinya kita harus meninggalkan semua ikatan dulu. Semua hubungan, bukan hubungan artinya wah enggak jadi hubungan anak dan keluarga lagi, enggak. Semua ikatan itu artinya kita harus melepaskan diri dari satu yang semua kita mesti dikontrol, mesti apa-apa dilayanin, apa. Tidak. Yang Tuhan Yesus maksud gini, kita harus
melepaskan ikatan supaya kita itu mandiri, nggak tergantung orang lain lagi. Ya, sebelum jadi mempelai, karena jika kita masih punya ikatan dengan dunia dan masih menikmati hidup seperti cara dunia ini, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi mempelai Kristus. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, untuk menjadi mempelai itu kita dewasa pertama, yang kedua mesti melepaskan ikatan dari dunia ini. Apa yang mengikat kita? Saudara, minggu lalu apa 2 minggu lalu ya? 2 minggu lalu. Terima kasih untuk media udah bikin tentang satu cerita orang yang terikat dengan handphone. Nah, saudara, orang yang terikat dengan ini itu terusan, saudara. Terusan. Kalau udah terikat itu nggak peduli. Memang kita lihat, saudara, kadang-kadang kalau kita makan di restoran ya, saudara ya. Yang satunya sibuk, mau makan apa? Terserah. Terserah nih. Enak juga kita merhatiin, terserah. Dikasih, saudara, keluar. Ngamuk-ngamuk. Apain sih? Mami kok keluarin ini? Tadi kok jawabnya terserah. Untung di menunya itu nggak ada loh. Menu terserah. Saudara lihat. Nubuatan ini akan terjadi ke anak-anak saudara. Kalau saudara jadi orang tua tidak memperhatikan anak-anak saudara. Saya baca satu artikel, saya nggak tahu itu pokoknya benar apa enggak. Dia bilang 2050 sekitar ada 200 juta anak Indonesia akan buta. Katarak katanya. Apa benar saya bilang nih, dari mana penyelidikannya? Karena hampir waktunya itu lebih banyak di layar HP hidupnya. Saudara, salah satu sebetulnya ada juga orang yang mengalami gangguan matanya itu karena banyak ini juga, saudara, sebetulnya. Pokoknya benar apa enggak ya, pokoknya saya gini aja cerita itu. Kalau benar saya bilang kasihan, benar ya. Apa enggak bisa di ini? Saudara, sekarang ini sedang bangkit sebetulnya. Mau gereja-gereja, mau orang-orang yang memperhatikan ya generasi berikutnya selalu memberi seminar tentang barang ini. Barang ini bagus, tapi kita yang harus mengendalikan dia. Jangan dia yang mengendalikan kita. Coba saudara lihat, saudara perhatikan hidup anak-anakmu. Wah, saudara bangga mengerti AI. Apa? Saudara, saya udah buktikan semalam. Handi kasih saya, Pak buka gini, bisa bikin gini. Apa aja Bapak itu? Oke, saya cobain semalam. Coba, gimana kamu tahu isi hati saya? Kalau kamu tahu isi hati saya, kamu hebat. Jawabnya apa? Saya robot. Bagaimana saya mengerti isi hatimu? Hanya Tuhan yang menciptakan engkau yang mengerti isi hatimu. Saya jawab hebat. Dia kasih jempol, saudara. Pintar juga berarti ya, walaupun robot ya. Nah, saudara, tapi dia kalah dengan manusia. Kita yang harus menguasai. Bagaimanapun, saudara, itu ciptaan manusia. Jadi, saudara, seorang laki-laki harus meninggalkan apa? Ikatan. Jadi, waktu saudara udah dewasa dengan Tuhan. Jadi gini loh, saudara, contohnya ini. Tuhan mau ngomong gini, kalau kamu udah menikah suami istri, mana yang lebih penting? Ditulis gitu, orang tua. Nah, ada bagian lain Alkitabnya, kita terus saja dulu deh, karena saya catatnya di itu. Nah, saudara, yang ketiga, kalau kita ini mau lepas dari ikatan itu saya contohkan seperti air yang kotor.
Nah, air yang kotor mau dijadikan air yang bisa diminum, air bersih tentunya, itu namanya ada proses. Proses apa? Nah, saudara, tidak akan bisa menjadi mempelai Kristus kalau saudara tidak mengalami pemurnian. Nah, proses itu namanya pemurnian, penyucian terlebih dahulu, purify. Banyak alat-alat, ada mereknya purify, ada apa-apa, pokoknya pemurnian. Hari-hari ini saudara, kalau Tuhan udah memilih kita, tadi saya katakan tadi, Alkitab katakan banyak yang dipanggil, sedikit dipilih, saudara terpilih. Nah, selesai terpilih, kita masuk satu gelombang, karena waktu kita dipilih kita mesti jadi dewasa, dan kita harus melepaskan ikatan, itu tanda dewasa. Lalu kita harus masuk tahap yang kedua, namanya pemurnian. Nah, dalam bahasa daripada padi-padian, beras, itu penampian. Apa yang ditampi? Tentunya sesuatu yang tidak ada isinya. Gabah yang terbang semua, ya kan? Yang ada isinya tinggal. Nah, saudara, jadi di dalam pemurnian ini perlu ya untuk membuat air kotor jadi bersih itu selama kita masih hidup untuk diri kita sendiri dan kesenangan kita sendiri. Kita tidak akan mengalami pemurnian. Kita tidak akan berani masuk dalam pemurnian. Karena orang yang mau masuk dalam pemurnian itu berani untuk mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Tuhan. Kenapa? Paulus sudah bilang. Dia bilang gini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kalau Kristus hidup dalam kita, saudara, itu artinya apa yang Kristus inginkan, itu yang menjadi keinginan kita, betul kan? Bukan keinginan kita lagi yang menjadi keinginan yang harus kita lakukan, tapi keinginan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terus, nah, oleh sebab itu, dalam proses pembentukan seorang calon mempelai disebut apa? Di dalam bahasa Ibraninya kidasan, ya, artinya purify, harus dimurnikan, ya, perlu dimurnikan. Saudara kalau dimurnikan jangan lari. Pada waktu saudara diproses jangan lari. Sampai kapan Tuhan memurnikannya? Sampai kita ketemu mempelai kita. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan bilang udah selesai, pulang. Itu pemurniannya. Nah, saudara, ini ya ada 2 botol nih. Mereknya saya nggak tahu dah. Mereknya before dan mereknya after. Ya, itu. Karena nggak boleh pasang merek, gitu ya. Untuk mendapat air bersih harus disaring. Disaring itu kalau bahasa itunya suling ya. Disuling. Terlebih dahulu, inilah yang disebut purify, pemurnian. Saudara, waktu disaring, dimurnikan, itu nggak enak loh saudara. Semua kadang-kadang saring kalau 1 kali aja belum cukup loh saudara. Itu berkali-kali disaring. Saudara pakai saringan kopi aja, taruh kopi, wah saring, air panas. Masih ada nggak serbuknya? Ada. Tapi kalau murni saudara sampai jadi putih kayak yang sebelah itu berkali-kali. Jadi terus. Saudara siap dimurnikan? Siap dimurnikan? Saudara dimurnikan itu pertama, itu dimurnikan dari orang. Itu pertama, Tuhan pakai orang untuk memurnikan. Rasanya nggak enak kuping kita dengar. Nggak enak saudara. Entah itu berupa nasihat, entah itu berupa teguran saudara. Kadang-kadang bikin kita nyinggung perasaan kita. Emang gereja lu aja ada, gereja lain juga banyak, gue bisa pindah. Nah itulah namanya saudara calon mempelai.
calon mempelai itu sama Tuhannya bisa tersinggung. Ya. Tapi saudara boleh mau pindah gereja, silakan, gereja itu hanya tempat. Tapi jangan sampai putus hubungan dengan tunangan saudara, Yesus namanya. Tapi kalau sama gereja aja udah tingkahnya gitu, entahlah dengan Tuhan. Nah, teruskan ya. Artinya, semua sifat karakter kita yang tidak beres harus dibuang dulu. Sampai habis. Entah baper, lapar, entah apa, pokoknya semua mesti dibuang dulu. Apakah hanya saudara? Enggak, saya juga. Saya juga, saudara. Waktu saudara nggak ada apa-apa, ujiannya lain lagi. Saudara tersinggung, kayaknya ngomong saudara mulu. Gue orang miskin, diomongin mulu. Waktu miskin. Waktu kaya lain lagi, saudara. Emang gue perlu lo? Sama-sama sih sebetulnya, orang kaya, miskin, sombong juga. Bilang sebelah-sebelah. Sama sombongnya, bilang. Sama sombongnya. Tahu kan saudara? Kalau orang miskin, saudara, ya, dia tersinggung juga kalau itu. Tersinggungnya gimana? Dia akan bilang gini, mentang-mentang lu kaya, lu belum tahu siapa gua, gitu ya. Sebetulnya orang nggak usah tahu juga, lu nggak terkenal juga kok, ya kan? Nah orang kaya juga belagu, saudara. Lu ngomong apa? Ngomong apa tadi? Ngomong apa? Lu belum tahu siapa gua? Sama-sama kan omongnya. Emang orang mau tahu juga? Saudara, jadi orang kaya, orang miskin, enggak ada hati Kristus dalam hidupnya, itu sama-sama kaya. Kalau saudara masih mempunyai pikiran gini, di dalam saudara melayani Tuhan, gua dibutuhkan sama Tuhan. Saudara, di prosesnya lebih keras, saya kasih tahu. Karena waktu kita melayani Tuhan itu, bukan karena kita ini mampu dianggap, bukan. Sebetulnya Tuhan hanya menghargai kita. Ya, menghargai kita, kepercayaan Tuhan. Saat kita masuk dalam proses pemurnian, pasti sangat menyenangkan. Amin. Menyakitkan. Saudara, amin kalau menyenangkan. Iya, maksudnya menyakitkan, tapi kita hadapin sebagai orang percaya itu menyenangkan ya. Kenapa? Kita sedang mengorbankan kedagingan kita. Nih, sakit saudara kalau dicubit. Kita sedang mengorbankan kesenangan kita. Apa kesenangan kita? Senang-senang aja saudara. Kalau saudara nggak merasa saudara sedang dimurnikan, saudara senang-senang aja. Harga diri kita, saudara, mesti dihancurkan. Bahkan, tuh ada aset. Salah kali ya. Tulis aset kita dan kepentingan-kepentingan pribadi kita yang lainnya. Saya nggak tahu, yang lain-lain banyak. Kalau ditulis kan nggak cukup ini. Tuhan murnikan. Makanya Ibrani 12 ayat 14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Bahasa Alkitab kemurnian itu adalah kudus. Kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi saudara tidak ada kemurnian kalau saudara tidak diproses, tidak dimurnikan, saudara nggak akan bisa melihat Tuhan. Ngapain kita ke gereja? Artinya kita harus bertekad, pertama tekad. Dengan kemauan keras untuk selalu hidup kudus. Kejar itu artinya tekad. Paulus mengajarkan tekad dulu. Kamu mesti ada tekad dulu untuk hidup kudus. Kita harus mengejar kekudusan itu. Tapi Petrus jawabnya lain. Karena Petrus pernah menyangkal Tuhan. Ya. Kalau Paulus pernah menganiaya Tuhan. Dia merasa kejar karena dia nggak punya waktu berjalan bersama Tuhan secara pribadi, Paulus. Ya, dia ketemunya secara rohani. Tapi kalau Petrus berjalan sama-sama.
Petrus jawab gini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Waktu kita bodoh, bodoh itu artinya apa? Kita berjalan menurut pikiran kita sendiri. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Berapa? Seluruh. Sebagian? Bukan. 3/4? Bukan. Tapi seluruh hidupmu sama seperti Kristus yang kudus. Yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah saudara, bagi Paulus kita kejar. Tapi bagi Paulus kita harus hidup di dalam kekudusan itu. Mengejar itu niat, belum tentu kita lakukan. Tapi kalau kekudusan di dalam kita, Roh Kudus itu di dalam kita, itu yang membantu kita hidup kudus. Apakah kudus itu menjadi gaya hidup kita? Ini menjadi pertanyaannya. Saudara, sampai dalam satu pernikahan, saya minggu depan akan pergi ke itu pemberkatan nikah. Waktu saya ketemu dengan 2 anak, panggil saya udah opa, si cucu sudah. Karena papanya saya juga memberkati, sekarang anaknya. Pertanyaan saya cuma satu, coba jawab saya kalian berdua. Sebetulnya orang percaya itu yang dikejar orang menikah. Orang percaya yang menikah itu yang dikejar kebahagiaan atau kekudusan? Ayo saudara jawab, saudara menikah, saudara kejar kebahagiaan atau kekudusan? Hah? Yang kencang dong. Yang udah menikah jawab, yang belum diam. Karena belum. Yang udah menikah jawab. Saudara menikah, saudara kejar kebahagiaan atau kekudusan? Waduh, pintar saudara jawabnya. Karena rohani kekudusan. Ya kan? Karena tanpa kekudusan kita nggak melihat Tuhan. Nggak ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak membawa kekudusan. Tapi kekudusan membawa kebahagiaan. Saya tanya kedua anak ini. Akhirnya lama dia. Secara manusia dia bilang, kami menikah mengejar kebahagiaan. Ya dong, orang menikah mau bahagia. Tapi kalau di dalam Tuhan kita harus mengejar kekudusan, kejar Tuhannya dulu, baru kita bahagia. Oke. Nah, oleh sebab itu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Dan tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi saudara, saya simpulkan, kalau kita mau dari tingkat hidup kita, dari status kita hanya pertunangan, calon mempelai, mau jadi mempelai, itu nggak ada lain. Paulus mengajarkan kepada Timotius, muridnya, dia katakan, bukan karena muda. Muda itu saudara bisa baru ke gereja atau hanya jadi jemaat, bukan jadi pelayan. Muda itu artinya kita menganggap bahwa kita itu nggak ada apa-apa. Jangan kita merasa bahwa kita itu nggak ada apa-apa, dia bilang. Mau kita ada apa-apa atau enggak, Paulus bilang kita semua harus menjadi teladan. Menjadi contoh bagi orang lain. Dikatakan saudara, mungkin ada pepatah katakan gini, 1 juta perkataan tidak akan mengubah orang. Tapi 1 teladan itu akan mengubah ribuan sifat. Nah, untuk itu saudara, kita lihat. Kita perlu untuk saudara yang pertama apa? Menjadi teladan. Teladan, tapi dia katakan bukan teladan kepada orang yang gak percaya loh saudara. Dengar. Bukan teladan untuk orang gak percaya. Saudara baca itu, ayo kita baca satu-satu. 1, 2, 3.
Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang yang belum. Teladan bagi orang percaya loh. Jadi di gereja itu menjadi teladan. Saudara, itu sebabnya orang karena hidup kita harus matikan diri sendiri. Kalau hidup kita, saudara, manusia itu senang yang berulang-ulang di situ. Coba saudara, nggak percaya coba. Kalau saudara biasanya duduk di situ, suruh ganti duduk sini, kebaktian rasanya nggak enak. Ada Roh Kudus hilang. Saudara biasa duduk di belakang, suruh depan. Kenapa? Daging. Roh Kudus itu sebetulnya nggak terbatas di depan belakang. Betul. Tapi saudaranya yang membatasi Roh Kudusnya. Oleh sebab itu saudara, Tuhan ingin kita hidup tidak lagi dikuasai kedagingan. Makanya dia bilang gitu, jadilah teladan dalam perkataan. Ini kenapa ditulis depannya? Saya selidiki, saudara. Saya baca, ya. Mau AI juga nggak bisa jawabnya. Roh Kudus yang jawab. Kenapa ditaruh di depan? Perkataan dulu harus jadi teladan. Karena di bumi ini, perkataan itu dianggap biasa untuk nggak ditepati. Tapi yang menulis Alkitab ini, Bapa di sorga, Tuhan selalu tepat akan janjinya. Jadi saudara, ayo kita mulai dengan perkataan. Kadang-kadang kita mudah berkata, tapi susah untuk mengerjakannya. Makanya setelah perkataan baru tingkah laku. Tingkah laku. Selesai tingkah laku baru kasih. Ini ada urutannya saudara. Lalu kesetiaan. Selesai kesetiaan ada yang terakhir kesucian. Karena tadi saya udah uraikan dulu kesucian pemurnian tadi. Jadi mari kita hari ini Tuhan Yesus segera datang. Segera datang saudara. Hanya informasi bagi saudara. Itu entah benar entah enggak. Pokoknya saudara siap-siap aja. Kalau saya dengar pokoknya benar enggak, saya pokoknya siap-siap bagi diri saya. Saya percaya saudara juga siap-siap. Dibilang saudara ya, ini satu hal. Global reset akan terjadi. Global reset itu apa? Bikin bahwa milik seseorang itu kalau mau bahagia nggak punya milik. Milik siapa? Milik daripada elit. Elit itu saudara, itu potongan kata El dan It. El itu El Shaddai, itu El itu nama Tuhan. It itu bahasa Ibrani-nya apa saudara? Kendali. Jadi Tuhan tidak lagi ya, dia buat hidupnya lebih dari Tuhan. Itulah namanya elit. Jadi menggantikan. Saudara, ditulis itu mereka menargetkan tahun 2030 semua saudara menjadi satu sistem. Saudara nggak punya uang lagi, pokoknya saudara punya uang kayak nggak punya uang. Semua dikontrol dalam semua itu sedang mau dibikin. Sedangkan kita sedang berbicara tentang kedatangan Tuhan ya untuk menyelesaikan amanat agung. Kapan? 2033. Saya nggak tahu apakah hari ini udah mulai masuk 7 tahun sekarang. Saya nggak tahu. Tapi banyak orang udah mendapatkan semua itu. Jadi kita siap-siap. Kalau hari ini saya berbicara tentang mempersiapkan diri menjadi mempelai, bukan bicara sama saudara, sebetulnya saya bicara kepada diri saya pribadi yang lebih banyak. Saya ngomong, jadi mempelai.
Nah, saudara, kalau global reset itu, riset ya, berarti penataan ulang itu terjadi, saya percaya kita udah siap. Oh, kita udah diangkat, udah rapture. Kalau belum, gimana? Kita mesti siap, saudara. Jawaban saya cuma satu. Kita perlu diberkati di bumi ini. Kita perlu banyak diberkati di bumi. Tetapi kalau uang nggak ada artinya lagi, nggak bisa pakai, lebih sakit hati kan? Lebih baik saya bilang gini, Tuhan, aku mau hidup dari berkat-Mu aja deh. Belajar hari-hari ini, saudara, mencukupkan dalam semuanya. Harta kita tidak menjamin waktu itu. Tapi satu dia bilang, iman kita ke Tuhan. Itu yang akan menjamin kita. Biarlah hari ini, saya mengakhiri ini dengan satu kata. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri. Kita ini masih tunangan, calon mempelai. Kita berjuang sama-sama untuk menjadi mempelai. Menjadi mempelai. Menjadi mempelai. Sekali lagi saya katakan, menjadi mempelai. Betapa rindu hatiku ketika aku berjumpa di sana. Sang kekasih itu memandang wajahku. Saudara, kapan yang paling mantap, saudara? Pada waktu orang pemberkatan nikah itu yang paling mantap kapan? Kalau saudara udah pernah, yang belum, pada waktu disuruh buka kerudungnya, suruh menatap wanita. Kalau saya, pacaran udah lama, kita 11 tahun. Tapi yang bergetar hati saya waktu suruh buka kerudungnya, melihat matanya. Ya ampun, gue udah jadi suami sekarang ya. Saya percaya waktu Tuhan menatap, itulah yang paling indah dalam hidup kita. Ayo, hari ini apa yang menjadi ikatan dalam hidup kita? Kita masih hidup di dunia memang, tapi jangan terikat dengan dunia. Mari kita terikat dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Mari kita tundukkan kepala. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di GBI Home Palem Galaksi dalam minggu ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kasih, pengenalan akan Tuhan, dan kebersamaan sebagai keluarga rohani. Mari kita awali setiap minggu dengan kekuatan dari Tuhan melalui doa pagi. Setiap hari Senin pukul 6 pagi kita akan berkumpul secara online melalui Zoom untuk menaikkan ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Bangun lebih pagi, siapkan hati dan mari mulai hari dengan doa yang menguatkan iman kita. Mari kita terus menabur doa bagi lingkungan dan kota kita melalui doa keliling. Kegiatan ini diadakan di hari Senin pukul 7 malam. Kita akan berdoa bersama di berbagai titik, memohon agar kasih dan damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap tempat yang kita doakan. Ayo, ikut ambil bagian, karena doa orang benar besar kuasanya. Jangan lewatkan PPW Night, saat dimana kita bersama-sama memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Ibadah ini diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam, onsite di gereja GBI Home Palem Galaksi, dan juga online via Zoom. Mari hadir dan rasakan hadirat Tuhan yang memulihkan, serta menguatkan setiap hati yang datang kepadanya. Bagi para wanita yang rindu menjadi pendoa dan penopang keluarga, mari bergabung dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Saat di mana para wanita Tuhan bersatu hati berdoa, memohon pimpinan dan kasih karunia-Nya untuk keluarga, gereja, dan bangsa kita. Untuk seluruh keluarga yang rindu semakin diberkati dan menjadi berkat, mari bergabung dalam Cool Bless Family yang berlangsung setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui Zoom. Waktu yang indah untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam firman dan berbagi kasih di tengah keluarga rohani kita. Bagi para dewasa muda, jangan lewatkan persekutuan yang seru dan membangun iman, yaitu Kul Dewasa Muda, setiap hari Kamis pukul 8 bertempat di rumah Ibu Susan.
Datang dan alami persekutuan yang hangat, penuh sukacita, dan saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi di Gereja Home PG, inilah care team kita yang dengan sukarela dan penuh kerinduan hati siap bergantian melayani saudara-saudari seiman. Mereka adalah care team 1, 2, dan 3. Setiap senyuman, setiap sapaan hangat, setiap bantuan kecil, dan setiap doa yang kalian panjatkan adalah wujud kasih Tuhan yang nyata di tengah kita. Selamat bertugas, selamat melayani. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja memberkati setiap langkah pelayanan kalian, memberi kekuatan baru, sukacita yang melimpah, dan buah yang berlimpah untuk kemuliaan namanya. Bagi saudara-saudari jemaat yang merasa terpanggil Tuhan untuk ikut melayani, silakan hubungi panitia atau leader care team. Kami sangat membutuhkan lebih banyak tangan dan hati yang siap melayani bersama dalam kasih Kristus. Pelayanan kita semua adalah untuk Tuhan dan bagi sesama. Mari kita dukung satu sama lain dalam doa. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan sedang menanamkan sebuah kerinduan di hati gereja kita untuk suatu hari memiliki rumah Tuhan yang menjadi milik kita bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu mengambil bagian dalam pembangunan ini, dapat menabur melalui transfer ke rekening BCA 0730 507 305 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau, Bapak dan Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan. Kiranya setiap benih yang ditaburkan menjadi berkat, dan Tuhan memberkati setiap hati yang memberi. Demikian pengumuman minggu ini, mari terus semangat dalam pelayanan, setia dalam doa, dan bersukacita dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.